Jangan rubuh. Rubuh dimarahin Pak Presiden. Dipanen. Jangan. Dalam perkemahan di alam terbuka, Presiden Joko Widodo secara tidak langsung memberikan pembelajaran berharga kepada beberapa menteri dan pejabat negara lain di titik nol IKN Nusantara, Desa Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU Kalimantan Timur. Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menteri LKH Siti Nurbaya harus merasakan dinginnya angin malam di tengah kesunyian hutan yang tanpa disertai penerangan listrik yang maksimal. Tidak ada signal jaringan telekomunikasi dan digigit serangga malam adalah potret berbagai kesulitan dan kesakitan warga Indonesia yang mendiami sejumlah wilayah NKRI selama bertahun-tahun merasakan keterbatasan hidup di NKRI. Beliau menyatakan tadi IKN ini adalah konsep raksasa, konsep besar di dalam pembangunan. Jadi bertahap, baik skema pembiayaan, baik pelibatan masyarakat lokal, itu bertahap. Tapi beliau berjanji tadi akan melibatkan, beliau akan menyampaikan kepada ketua atau kepala otorita IKN bahwa harus dilibatkan masyarakat lokal agar nantinya tidak ada konflik kepentingan dan jangan sampai ada gap-gap pembangunan antara ibu kota dengan apa yang ada di sekitar ibu kota. Dan kami semua sudah bersepakat, kepala suku atau yang mewakili suku-suku ada di Kalimantan, khususnya di Penajam, baik tokoh adat, tokoh agama juga mendukung upaya perkembangan ini. Situasi hidup dalam keterbatasan kebutuhan hidup di saat negara ini kian modern itu kini ikut dirasakan pejabat negara bersama Presiden RI di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara atau PPU di tenda kecil di tengah belantara hutan Kalimantan. Tidak saja soal keterbatasan kebutuhan hidup yang dirasakan mendalam para pejabat negara setingkat menteri di dalam perkemahan IKN Nusantara itu, tetapi juga secara tatap muka, secara langsung para menteri negara juga dapat menyimak keluhan dan kebutuhan maupun harapan 15 tokoh adat Pulau Kalimantan, perwakilan masyarakat secara luas. Mereka duduk melingkar di atas tanah menggunakan kursi besi sederhana atau lapak karpet apa adanya, berdiskusi dan berembuk persoalan bangsa dan memikirkan serta berdiskusi cara menyelesaikan berbagai problem dan peristiwa yang kini sedang dihadapi bangsa Indonesia. Bapak Presiden untuk memberikan lahan kepada kami, yaitu untuk pembangunan Kampung Budaya Dayak, pembangunan Dayak Center, dan kawasan pertanian perkebunan sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Dayak. 15 tokoh Kalimantan yang mewakili suku sepulau Kalimantan berdiskusi seru dengan Presiden dan pembantu-pembantunya di Kabinet Indonesia Maju. Sedangkan sejumlah perwakilan tokoh adat Pulau Kalimantan yang larut dalam diskusi di alam terbuka, antara lain perwakilan tokoh masyarakat Banjarmasin, masyarakat Kutai, dan masyarakat Dayak. Mereka berharap Presiden di IKN tidak saja membangun infrastruktur dan fasilitas pembangunan fisik, tetapi warga berharap suku asli Kalimantan ini juga dibangun sumber daya manusianya agar mampu bersaing dalam hal kemajuan di masa yang akan datang. Telah melalui ritual ngalak air untuk mengenang yang berkontribusi. Tokoh masyarakat suku lainnya juga berharap diberikan lahan bercocok tanam dan lokasi pembangunan Komplek Dayak Center dan juga bisa digunakan untuk menggarap lahan pertanian dan perkebunan demi menikmati hidup layak di negeri ini.
Dilanjuti oleh Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi. Presiden Joko Widodo sebelumnya melakukan ritual penggabungan tanah air yang diambil di 34 provinsi dan dituangkan ke dalam gentong secara ritual yang sakral. Penyerahan tanah dan air tersebut sebagai simbol dimulainya pembangunan IKN Nusantara dan disatukan serta didukung oleh 34 daerah yang diwakili oleh gubernur masing-masing. Presiden Joko Widodo berharap dengan penyatuan tanah dan air oleh masing-masing gubernur di 34 provinsi ini memberikan simbol kebinekaan Indonesia dan dukungan terhadap dimulainya pembangunan IKN Nusantara di Sepaku, PPU, Kalimantan Timur. Mengawali prosesi, kami silakan Gubernur DKI Prosesi Jakarta. penyatuan tanah dan air oleh para gubernur ini berlangsung di tengah cuaca terik. Cuaca panas yang menyengat lokasi ritual penggabungan tanah dan air. Dan tentunya proses sudah dimulai. Kita saksikan Pak Joko Widodo besertakan Ibu Iriana. Kami persilakan kepada Presiden Republik Indonesia untuk dapat mengawali penanaman pohon bersama dengan para menteri dan juga gubernur seluruh Indonesia. Dari lokasi IKN Nusantara PPU Kaltim, Nusa 1 TV, Muhammad Arfah melaporkan. Ke-34 Satria Nusantara melambangkan prajurit Nusantara menggunakan pakaian